di perencanaan PDKIM Sejahtera dimulai dilakukan Ponorogo Jumat 10 Desember 2021 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bappenas, Bapak Tatang Tekin Esos MD PhD. Yang kami hormati Kepala Biro Anggota IAIN Kudus, seluruh peserta undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan ini dengan sehat walafiat. Tak lupa kita memberikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin. Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara pada kegiatan malam ini, yaitu pertama pembukaan, kedua laporan panitia, ketiga sambutan Kepala Biro Anggota IAIN Kudus, keempat penutup. Marilah kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Mutakin SC. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Anggota IAIN Kudus, terhormat Ibu Karun Cirebon, Bapak Ibu, para pejabat baik yang pejabat struktural maupun pejabat fungsional, baik yang ada di perencanaan maupun di keuangan, yang saya banggakan. Marilah bersama-sama pada malam hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia Allah kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan insya Allah sehat walafiat, terjauhkan dari segala macam penyakit termasuk corona, mau virus seri pertama, seri kedua, seri ketiga, dan seri-seri berikutnya. Semoga kita senantiasa terbebaskan dari itu semua. Kan sampai Pak Rektor itu pernah berujar, ya kita bersyukur karena kita lolos dari saringan katanya. Karena sesungguhnya kalau kita lihat peta secara dunia ini seperti manusia sedang disaring. Yang nggak kuat ya 14, yang masih kuat alhamdulillah kita termasuk bagian dari itu. Semoga kita tetap bertahan dan terhindarkan dari penyakit corona ini. Selanjutnya mohon izin Pak Kepala Biro, Ibu Kepala Biro dan teman-teman sekalian, saya perlu melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini muncul sesungguhnya dadakan. Bahkan di IAIN Kudus juga belum ada atau tidak terplotting anggaran dari awal bahwa akan melaksanakan kegiatan ini. Hasil diskusi di grup perencanaan kita kebetulan ada grup non formal sebenarnya, tidak jelas siapa ketuanya, tidak jelas siapa pengurusnya, tetapi tiba-tiba grup itu terbentuk dalam rangka tempat berdiskusi dan ya saling curhat biasanya tentang kondisi kita masing-masing, karena memang kita satu kedaerahan. Dalam banyak hal kita ingin grup ini kemudian menjadi media komunikasi dan silaturahmi supaya kalau ada sebuah persoalan itu bisa kita hadapi bersama-sama. Nah, di grup itu kemudian muncul ide untuk berkumpul pasca DIPA 2022 turun, yang kemudian kita sama-sama menghadapi kenyataan
Saya tidak tahu masing-masing blokirnya berapa. Yang jelas Kudus termasuk cukup banyak dibandingkan dengan ekspektasinya. Ekspektasi kita waktu itu kita tidak lebih dari 1 miliar blokirnya. Ternyata 5 kali lipat. Salatiga kayaknya lumayan bersih. Salatiga dari Surakarta kayaknya ini sudah mulai agak bersih. Nah, dari situ kemudian kita berdiskusi, ayolah kumpul-kumpul untuk membicarakan itu salah satunya. Lalu kemudian pembicaraan itu berkembang sampai dengan kaitannya dengan persiapan menuju pengelolaan aplikasi Sakti tahun 2022. Kita akan menghadapi satu era baru, pengelolaan Sakti yang terintegrasi dalam bentuk keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Dan tentu ini bukan hal mudah saat kita membayangkan sekarang. Saya tidak tahu saat nanti sudah kita laksanakan. Tetapi ketika saya melihat polanya memang banyak tantangan. Dan saya pikir perencanaan dan keuangan memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan aplikasi Sakti ini. Maka kemudian dari situ dorongan untuk kita berkumpul di sini menjadi semakin kuat, dan ini gara-garanya juga Mas Yusuf tiba-tiba diletup di grup agenda berikutnya di Kudus. Mas Yusuf itu dinobatkan sebagai ketua grup Jawa Tengah, dinobatkan, sehingga itu saya pahami sebagai perintah. Maka kemudian langsung kita merancang kegiatan ini untuk bisa kita laksanakan, dan substansinya saya serahkan Mas Yusuf karena beliau yang harus tanggung jawab untuk kenapa kita ini dinyatakan. Saya penyelenggara saja, tetapi beberapa hal yang nanti kita akan coba bahas di forum ini adalah tentang isu-isu penyusunan anggaran kemarin yang sudah kita mulai pada bulan Juli akhir. Selamat datang Guru Tato. Alhamdulillah bisa hadir. Selanjutnya, di samping persoalan pengelolaan Sakti dan dinamika penyusunan anggaran, kita sebenarnya berharap Pak Novadi dan Pak Brian bisa hadir di besok malam. Baru tadi siang konfirmasi, pada akhirnya tidak bisa hadir. Kemarin kita minta hadir untuk membantu bersama-sama membuat rekomendasi terkait dengan terkait penyusunan anggaran, pikir dan masuk sehingga di luar semua itu sesungguhnya agenda utama dari pertemuan ini adalah pembukaan. Nah, teman-teman perhutanan dan keuangan ini sepertinya selama 2 tahun nggak pernah ketemu. Atau kalau ada yang ketemu 1-2, yang paling jarang ketemu pasti Pak Tato, karena paling takut dengan corona, sehingga nggak mau pergi kemana-mana. Alhamdulillah hari ini sudah nggak takut sehingga hadir di Jepara, sehingga kita nanti bisa berdiskusi banyak. Baik Bapak Ibu, peserta yang kita rencanakan hadir di pertemuan ini sebenarnya sesuai prokes kita hanya tinggal 40 orang. Sehingga kita programnya juga hanya 20 kamar, tapi alhamdulillah responnya melebihi ekspektasi juga. Ya mungkin karena saking kangennya itu sehingga banyak yang kemudian hadir, apalagi Salatiga ini full tim ini Pak Karjan luar biasa. Semua di bawah, alhamdulillah nanti kita bisa banyak semua materi yang kita selama 2 hari. Sehingga yang hadir sekarang ditambah dengan yang Kudus itu 62 orang dari 40 yang kita rencanakan. Surakarta juga luar biasa, biasanya Pak Tato 4 orang, sekarang 2 kali lipat yang berada. Jadi terima kasih atas respon semua terkait dengan kegiatan ini. Semoga nanti kegiatan ini memberikan manfaat. Dan
menjadi perbaikan kita ke depan, terutama persiapan tahun 2022. Dan tentu ini akan menjadi tambahan pengetahuan dari kita semua nanti. Ada master-masternya, ada Yusuf, ada Tato, kemudian nanti kalau Pak Hatan juga akan menyampaikan paparan terkait dengan pengelolaan perguruan tinggi, sehingga kita punya gambaran tentang isu-isu perguruan tinggi ke depan, karena kita para perencana tentu sangat membutuhkan itu dalam rangka menyiapkan penyusunan di tahun-tahun berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi dorongan kita bersama-sama untuk membuat perencanaan dan keuangan ke depan menjadi lebih baik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara ketiga sambutan sekaligus membuka acara kepada Kepala Biro Bapak Dr. Haji Adnan MAD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hatan yang beberapa hari lalu dikonfirmasi oleh Pak Wakil Rektor 2. Beliau bisa datang, tapi karena sesuatu hal akhirnya beliau mohon untuk bisa Zoom. Ibu Kepala Biro IAIN alhamdulillah, mudah-mudahan saja IAIN Kudus segera menuju doanya semuanya, amin. Ini spesialis perencanaan dan keuangan yang hari ini hadir mengikuti Bimtek Perencanaan Anggaran Koordinasi Perencanaan PTKIN Sejateng DIY Cirebon dan Ponorogo, yang kebetulan sebagai penyelenggara adalah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Hadirin hadirat yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul di sini di dalam rangka untuk melakukan Bimtek Perencanaan yang awal dari semua kegiatan yang ada di PTKIN itu berawal dari perencanaan. Oleh karena itu, segala permasalahan yang menyangkut tentang anggaran pelaksanaan di suatu perguruan tinggi itu merupakan rangkaian yang harus disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Oleh karena itu, kami selaku pimpinan dari IAIN Kudus memberikan apresiasi terhadap para perencana ini, para keuangan, bagian keuangan yang melakukan kegiatan secara koordinasi antara perguruan tinggi. Karena masalah-masalah yang dihadapi itu hampir sama, sehingga koordinasi di antara perguruan tinggi itu sangat
penting sekali. Bahkan menurut saya secara pribadi, forum ini perlu dibentuk di dalam rangka untuk berkoordinasi di antara kita semua. Kalau kepala biro sudah ada forumnya, 2 tahun kita tidak bertemu. Alhamdulillah kemarin pada bulan November bisa ketemu di Banjarmasin. Itu juga sama, membicarakan hal-hal yang penting, permasalahan-permasalahan yang penting yang dihadapi perguruan tinggi. Begitu juga saya tahu kesibukan dan kesulitan dari bagian perencanaan dan keuangan ini yang menyangkut tentang adanya aplikasi sakti yang akan diterapkan pada tahun 2022. Ini pekerjaan yang tidak mudah, perlu ilmu tertentu, terutama ada di bidang IT di dalam rangka untuk bisa melakukan aplikasi sakti dengan baik. Oleh karena itu, koordinasi di antara perguruan tinggi ini sangat penting sekali, terutama adalah para perencana di perguruan tinggi ini yang merupakan muara dari kegiatan. Mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ini bisa memberikan ilmu untuk semuanya, saling bersinergi untuk menciptakan lembaga yang akuntabilitasnya cukup tinggi. Saya kira itu sebagai sambutan kami selaku tuan rumah, selaku pelaksana, dan tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman yang lain, apakah itu Solo, apakah itu Cirebon, apakah itu Ponorogo, bisa menjadi tuan rumah di pertemuan yang akan datang. Marilah pertemuan kali ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pembukaan acara BIMTEK Perguruan Anggaran Koordinasi Perencanaan PTKIN Sejalan DIY Cirebon dan Ponorogo. Kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya acara ini BIMTEK Perencanaan Koordinasi Perencanaan PTKIN Sejalan DIY Cirebon dan Ponorogo yang akan dipandu oleh moderator kepada Bapak Speaker Hakim SE. Kami silakan. Terima kasih, Pak MC. Mungkin kita akan mulai materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terhormat Bapak narasumber, Pak Tatang Taki dari Bappenas, yang kami hormati para kepala biro, para teman-teman sekalian, para perencana dan pengelola keuangan di lingkungan PTKIN se-Jawa Tengah, DIY, Cirebon dan Ponorogo, dan berbahagia. Materi pertama malam hari ini, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Tatang. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Pendidikan Tinggi Bappenas Pak Tatang, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi tentang isu-isu aktual terkait pengelolaan perguruan tinggi ke depan, sehingga para perencana mesti tahu
hal-hal atau isu-isu yang update aktual ke depan itu seperti apa, sehingga kita juga memiliki gambaran apa-apa yang harus kita persiapkan dan kita laksanakan ke depan. Tantangan perguruan tinggi ke depan semakin besar dan semakin banyak, semakin kompleks. Sekarang nilai perguruan tinggi juga tidak hanya dalam satu sudut pandang, banyak sekali sudut pandang yang harus kita siapkan dari berbagai sektor. Tidak hanya persoalan akreditasi ternyata, tapi juga banyak isu-isu lain yang saya kira perlu kita jadikan perhatian. Sehingga ini menjadi penting bagi kita, terutama para perencana, untuk membuat perencanaan tentang pengelolaan tinggi ke depan. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Tapan untuk bisa menyampaikan paparannya. Waktu sepenuhnya kami serahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Sigit yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini dari beragam IAIN dan UIN ya. Ada tadi saya lihat dari Surakarta, kemudian dari Nurjati Cirebon ya, Ponorogo, di samping juga Kudus ya. Tentu Salatiga juga ya, ini mungkin daerah Jawa Tengah ya. Dan sebagian Jawa Barat karena Cirebon masuk Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibadul mu'minun wa bitaufiqi yahtadul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang saya hormati, senang rasanya saya mendengarkan antusiasme Bapak Ibu untuk hadir secara luring yang diundang 40, yang ada sampai 62. Sungguh saya juga merasa sedih dan menyesal karena sedianya saya ingin hadir di Kudus gitu ya, di samping ingin melihat kampus juga ingin memastikan bagaimana bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu. Namun karena ada kendala teknis sehingga saya tidak bisa berjalan ke sana. Mudah-mudahan nanti di kesempatan selanjutnya. Ini memang kalau kebetulan kami di Bappenas sekarang sedang mulai memproses RUU terkait ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, dan harapannya nanti Januari atau Februari bisa dituntaskan. Jadi sampai besok juga masih ada kegiatan, mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat. Mungkin agar ada sedikit pegangan, izinkan saya berbagi layar. Sesuai permintaan, saya ingin menyampaikan terkait perencanaan dan pembangunan. Dalam hal ini nanti lebih spesifik yang dibiayai SBSN. Ya, tadi seperti Pak Sigit sampaikan, saya Tatang Mutakin sehari-hari menjadi Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek. Jadi mitra saya di Kemdikbudristek, di Kemenag untuk Diktis, dan juga di Badan Riset dan Inovasi Nasional, dulu Kemdikbudristek, serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pada kesempatan ini hampir semua KL Mitra memang memanfaatkan SBSN, baik di Kemdikbud, di Direktorat Pendidikan Tinggi, dan juga di Ditjen Pendidikan Tinggi, dan juga Ditjen Vokasi. Kemudian di BRIN cukup banyak, bahkan infrastruktur untuk Iptek sebagian besar didanai oleh SBSN, termasuk untuk animal biosafety level 3, seperti untuk pembuatan vaksin yang sedang diriset terkait vaksin merah putih, juga ada di reaktor nuklir di Batan, juga itu merupakan beberapa kegiatan yang juga masuk dalam kegiatan SBSN. Tentu karena SBSN ini relatif lebih mudah dieksekusi dan juga prosesnya lebih cepat.
terkait SBSN tentu hanya masalah instrumen, tapi yang paling penting kita perlu melihat dalam konteks yang lebih utuh terkait bagaimana pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi itu bisa mendukung 7 agenda pembangunan yang ada dalam Perpres. Dalam hal ini terutama yang terkait dengan PTKIN, terkait SDM berkualitas dan berdaya saing. Nah, di dalam RPJM tersebut, peningkatan layanan pendidikan berkualitas dan juga daya saing, ini memang ada aspek kualitas pengajaran dan pembelajaran, tentu di dalamnya bagaimana menyiapkan infrastruktur pendidikan termasuk laboratorium, infrastruktur pendukung, perpustakaan, dan tentu juga bagaimana menyiapkan untuk bisa berinteraksi dengan dunia usaha. Ada beberapa target yang tentu mungkin sangat relevan untuk menjadi concern di PTKIN. Yang pertama terkait bagaimana kita ingin terus meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Kehadiran IAIN Kudus, ya, IAIN Salatiga dan IAIN Nurjati di Cirebon, kemudian UIN Surakarta, ya, dan juga Ponorogo, IAIN Ponorogo tentu sangat berkontribusi karena banyak anak-anak yang sebelumnya tidak bisa berkuliah karena dekat, mereka menjadi berkuliah. Kemudian bagaimana rasio partisipasi pendidikan tinggi untuk yang termiskin itu bisa terus meningkat. Saat ini sudah sampai 16%, artinya sudah cukup baik. Ya. Kemudian terkait keahlian juga sangat penting, juga bagaimana bisa lulusannya cepat bekerja. Hal juga yang tidak kalah penting adalah para dosennya bisa melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi dan juga melahirkan citasi yang cukup banyak. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi concern untuk pembangunan pendidikan tinggi dan daya saing, termasuk juga di dalamnya bagaimana kita di tahun 2024 nanti 20% dari SDM dosen itu memiliki kualifikasi S3. Nah, arah kebijakannya dari mulai pendidikan tinggi sebagai pusat iptek, kemudian perguruan tinggi dengan industri, juga sampai bagaimana memastikan kita bisa memilih diferensiasi misi masing-masing perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin fokusnya research university, ada yang teaching university atau vocational university. Tentu tata kelola juga harus diperkuat otonominya dan juga kita harus memperkuat juga perguruan tinggi swasta. Nah, terkait daya saing, kita bisa melihat bagaimana sebagian besar penduduk Indonesia ini memang masih didominasi oleh lulusan SMA ke bawah. Dan namun demikian, pengangguran di lulusan diploma dan juga S1 ke atas itu juga masih cukup tinggi, di atas 7%, gitu ya. Tentu ini menjadi tantangan dan ini juga akan terkait dengan bagaimana kebekerjaan. Jadi kalau misalnya struktur ekonomi kita masih kurang dari 10% yang memiliki kualifikasi S1, S2, dan S3, maka tentu harus diperkuat lagi. Dan tentu dalam konteks keterampilan juga level keterampilannya yang terampil baru 49%, artinya 50% tidak terampil dan semi terampil. Saya kira ini beberapa hal terkait potret bagaimana lulusan perguruan tinggi kita. Dari sisi kebekerjaan, mungkin saya coba bandingkan bagaimana pendidikan yang lulusan PT Umum dan PT Agama. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam konteks kebekerjaan, juga dalam konteks tingkat keterampilan lulusan. Namun dari sisi pendapatan memang ada perbedaan. Kalau dari PTKIN itu untuk jurusan ilmu agama sosial humaniora itu pendapatannya sekitar 2,7 juta. Dari PT Umum itu bisa mencapai hampir 4,5 juta.
Jadi ini mungkin menjadi perhatian kita bagaimana meningkatkan pendapatan dari lulusan PTA sehingga tidak under value dalam penggajian. Nah, terkait itu maka kita perlu melakukan penyesuaian dari perguruan tinggi karena adanya teknologi, kemudian pendidikan tinggi semakin masif dengan adanya digitalisasi, kemudian juga menuntut ada kurikulum yang betul-betul lebih competency-based education, sehingga mampu mengurangi keterbatasan keterampilan. Dan tentu mobilitas dosen dan juga mahasiswa sekarang masih berkembang karena adanya globalisasi dan kompetisi juga sudah tanpa batas. Jadi saya kira ini menjadi concern kita bagaimana untuk kita terus beradaptasi untuk melakukan transformasi pembelajaran, pengajaran, dan tata kelola pendidikan tinggi. Nah, masuk ke bagaimana kita menyiapkan infrastruktur perguruan tinggi, terutama pembangunan gedung, gitu ya. Ada beberapa hal yang paling penting dalam nanti menyiapkan gedung, karena sudah ada peraturan di Permen PUPR tahun nomor 22 ya. Ini masalah peruntukan lokasi. Jadi sesuai dengan RTLW atau RTBL. Kemudian koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan ini sudah sesuai juga dengan ketentuan. Jangan terlalu mepet-mepet, kemudian juga gedungnya memadai, kemudian ketinggian gedungnya. Bangunan jika melebihi 8 lantai perlu persetujuan Menteri PU karena tentu ini semakin kompleks ya. Nah, kemudian ketinggian langit-langit harus sesuai dengan ketentuan berlaku dan juga jarak antar blok massa bangunan ini juga penting karena untuk memastikan kendaraan pemadam kebakaran, sirkulasi udara, pencahayaan ini optimal gitu ya. Kemudian bagaimana juga memastikan agar daerah resapan air, RTH gitu ya, ini terkait koefisien dasar hijaunya. Kemudian dari sisi arsitektur, sudah lagi tidak berbasis bagaimana arsitekturnya keren-keren, unik-unik, tapi lebih ke mencerminkan fungsi. Yang penting seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, sehingga indah tapi tidak berlebihan. Nanti dampaknya efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk juga nanti dalam konteks pemeliharaan. Kemudian kelengkapan sarana dan prasarana bangunan juga penting dan harus memastikan keselamatan kerja dari para pekerja. Ya. Ini beberapa hal terkait bagaimana kita nanti membangun gedung negara termasuk perguruan tinggi di PTKIN. Ya. Kemudian dari sisi desainnya, desainnya diarahkan ke desain universal, di mana rancangan bangunan gedung fasilitasnya digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi dan perlakuan khusus, gitu ya. Itu artinya gedung itu tidak ada hambatan fisik, informasi, komunikasi, dan bisa menjamin keamanan lingkungan dan kenyamanan serta mudah dan mandiri. Saya kira kelengkapan sarana dan prasarana ini penting ya karena juga untuk mengakomodasi yang keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik sehingga semuanya bisa aman memanfaatkan gedung yang dibangun oleh SBS. Nah, prinsip-prinsip dasarnya sebenarnya penting kesetaraan penggunaan ruang, keselamatan ya, kemudahan akses dan juga kemudahan termasuk akses informasi, kemandirian pengguna, efisiensi pengguna, dan kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis gitu ya. Jadi ini sangat penting agar orang yang menggunakan gedung nanti betul-betul menambah sehat gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi konteks yang ada. Kemudian terkait juga ini penting bagaimana kemudahan hubungan di dalam gedung. Karena ini terkait masalah aksesibilitas. Jadi bagaimana aksesibilitasnya mudah, aman, nyaman bagi setiap pengguna. Dalam hal ini mahasiswa, dosen merasakan ini sangat membantu dan nyaman. Kemudian harus juga mendorong adanya hubungan horizontal antar ruang, antar bangunan, hubungan vertikal antar lantai gitu ya, dan sarana evakuasi. Sehingga jika apa-apa betul-betul bisa
terjamin dan aman. Tentu untuk itu maka prasarananya harus cukup lengkap, termasuk tadi dari pintu, selasar, koridor, jalur pedestrian, ya, jalur pemandu, jembatan penghubung, dan lain-lainnya. Ini penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana tangganya, jika ada ram dan liftnya, ini harus dipastikan sejalan. Jadi untuk lift ini untuk ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai. Kalau 4 lantai saya kira cukup dengan tangga. Nah, rumah ibadah saya kira ruang ibadah penting ya, kemudian toilet dan kelengkapan, tempat sampah, fasilitas komunikasi, rambu dan marka jalan ya, serta sistem surveillance pengawasan sehingga betul-betul menjamin gedung itu tidak ada hal-hal peluang yang untuk pemanfaatan yang tidak baik. Nah, kemudian kalau dilihat dari selanjutnya isu lingkungan ini juga penting ya, karena Bapak Presiden sudah berkomitmen sebagai pemimpin G20 untuk memastikan Indonesia berkontribusi dalam mengurangi karbon gitu ya. Isu lingkungan ini menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Terkait global carbon project, Asia menyumbang 57% dari emisi secara global, dan tentu saja ini termasuk juga Indonesia yang konsumsi energinya terus mengalami peningkatan karena transportasi, jarak dekat naik motor, sedikit agak jauh naik mobil gitu ya, sehingga secara lingkungan ini kurang sehat gitu ya. Kemudian berdasarkan laporan dari global juga energi global dan sektor bangunan konstruksi ini berkontribusi cukup tinggi pada pemanasan global. Nah, konsepnya harus berkelanjutan, arsitekturnya hijau, dan juga salah satunya mengimplementasikan BIM, jadi building sistem ya, dari manajemen gitu ya. Saya kira di dalam konsep pembangunan ibu kota baru misalnya kita memastikan akses semuanya bisa dijangkau dalam waktu 10 menit sehingga tidak perlu punya kendaraan sendiri, transportasi publiknya nyaman, orang bisa berinteraksi, lingkungan juga cerah gitu ya, biru karena tidak banyak buang gas. Nah, dari posisi inilah maka kehidupan kita akan lebih sehat. Nah, green building ini diatur sedemikian rupa saat ini oleh peraturan Menteri PUPR ya. Jadi dari mulai tujuan, kemudian dari mulai bagaimana reduce, reuse, dan recycle-nya, sampai juga bagaimana kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen. Nah, relevansinya terkait BIM dan sustainability, jadi building information management ini, transparansi dalam setiap tahap, wawasannya terkait teknologi baik, dan desain yang sangat efisien, ruang dan waktu, uang, dan sumber daya juga sangat hemat, dan juga bisa memantau kinerja sebelum dan sesudah digunakan, serta mengoptimalkan kinerja gedung melalui sistem yang efisien. Dalam konteks limbah juga terjamin aman dan hemat, serta fitur desain kerjanya yang lebih komprehensif. Jadi ini beberapa yang nanti kalau Bapak Ibu mengusulkan dalam proposal, tolong dipertimbangkan betul ini, agar nanti kami juga mungkin merasa yakin bahwa pembangunan itu berkontribusi pada ekonomi blue economy ya. Kemudian building information modeling ini, BIM ini setidaknya dari awal harus melakukan evaluasi dan assessment terkait teknologi dan proses BIM ya. Kemudian pra perencanaan proyek, desain konstruksi, baiknya semuanya sudah harus punya desain konstruksi sejak awal ya. Kalau bisa sudah model 3 dimensi sehingga informasinya lebih utuh ya. Kemudian jika ada model digital juga bisa berbagi sehingga jadi dasar operasi dan maintenance. Jadi ini beberapa hal yang terkait building information modeling ini sangat-sangat penting untuk diimplementasikan. Karena nanti kita harapannya punya gedung yang jadi center of excellence yang building information modeling-nya betul-betul baik. Seperti di UI ya saat ini, kemudian di UII dan juga ITB ya. Ini mungkin bisa kita tiru, bisa kita lihat, kita adopsi, modifikasi
sehingga masing-masing gedung di PT KIN juga lebih baik, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian dari sisi penggunaan gedung yang sudah dibangun saat ini oleh SBSN, di mana hampir semua PT KIN, bukan hampir, semua PT KIN sudah dapat ya, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Nah, ini ada beberapa catatan dengan adanya pandemi. Jadi umumnya sekarang perguruan tinggi kan melakukan daring. Nah, ada juga yang secara luring tapi tidak banyak gitu ya. Kemudian penggunaan gedung juga rata-rata di bawah 50% ya. Beberapa ruang jarang dipergunakan. Nah, disinilah juga saat ini sudah berkembang blended learning yang bisa mengkombinasikan di dalam gedung dan di luar gedung, dan bahan yang bisa interaktif gitu ya. Disinilah maka fasilitas juga nanti harus bisa ditata sedemikian rupa sehingga mendukung dalam proses hybrid learning, blended learning, dan juga untuk memastikan dukungan teknologi yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kalau kita masuk ke implementasinya dalam keseharian nanti, harapannya semua perguruan tinggi sudah mempraktekkan smart classroom di perguruan tingginya. Misalnya di Fakultas Teknik UI, ini ada 2 jenis smart classroom yang formasinya juga sangat interaktif gitu ya, tidak hanya modern tapi juga modular sehingga semua bisa berbagi dengan sangat baik. Tentu kapasitasnya bisa diatur sesuai dengan kondisi termasuk saat pandemi, agar tidak berdampak pada penyebaran daripada virus. Kemudian selama perkuliahan berlangsung juga setiap proses kita rekam agar nanti kita bisa melakukan editing di production house-nya untuk mereview bagaimana tiap perkuliahan. Dari proses inilah maka para mahasiswa bisa mendapatkan bahan berulang, dosen bisa mendapatkan feedback bagaimana memperbaiki cara mengajar, dan juga bagaimana bisa memastikan pembelajaran yang lebih optimal. Nah, review ini tentu akan sangat bermanfaat. Ini juga dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPI misalnya, mulai meningkatkan pembelajaran berbasis digital dengan teknologi aplikasi dan juga perangkat kelas yang mendukung, salah satunya Smart Class yang diresmikan Desember 2020. Kita bisa melihat ruangnya demikian sehingga interaktif, dan kalau misalnya project based learning juga mungkin akan lebih mudah pendukung-pendukungnya. Nah, kemudian dalam konteks pembangunan SBSN ini beberapa hal yang mungkin teman-teman Bapak Ibu semua yang sebagai perencana, ini ada beberapa kendala dalam perencanaan bangunan gedung SBSN. Barusan saya baru selesai rapat Unipa. Dia sudah 2 tahun, ya sudah perpanjangan, tapi kelihatannya tidak akan selesai. Saya khawatir juga akan menjadi KDP ya, konstruksi dalam penyelesaian, artinya gedung mangkrak gitu ya. Ini salah satu yang harus dihindari karena akan berdampak luas, termasuk berdampak hukum. Nah, dari sisi kendala perencanaan ini, yang pertama perencanaan persiapan. Jadi lahan yang belum siap pastikan sudah clean dan clear ya. Sertifikatnya sudah ada dan sudah mulai diolah tanahnya. Kemudian biasanya ini selalu menjadi penghambat dan menjadi pelambat adanya perubahan ruang lingkup. Jadi mohon kalau sudah mengajukan dari awal konsisten dengan usulan tersebut agar tidak banyak adjustment yang tentu membutuhkan tidak hanya pembiayaan tapi waktu. Kemudian ini yang juga harus dihindari yaitu adanya perubahan lokasi proyek ya. Jadi baiknya dari awal kita pastikan proyeknya mau di mana. Karena saya yakin kalau ini sudah ada perubahan-perubahan, apalagi sudah masuk di pelaksanaan, maka tidak dimungkiri akan molor gitu, akan terlambat pelaksanaannya. Nah, kemudian yang kedua dari sisi kapasitas pengelola proyek ya. Jadi terlambat dalam proses administrasi, termasuk rekomtek dari PUPR, izin jika membutuhkan multi-year kontrak gitu ya, baik dari PUPR maupun dari KMQ, dan juga jika ada revisi anggaran. Ini hal-hal yang tentu harus menjadi perhatian.
Nah, koordinasi antar KL juga kadang tidak berjalan dan rumahnya aspek pengendalian dan pengawasan. Tadi perlu dapat informasi dari KL-KL lain apa regulasi yang terbaru, misalnya bahwa apa investasi di bidang TIK itu perlu clearance dari Kominfo misalnya. Hal-hal seperti ini penting. Jangan sampai nanti di pas pelaksanaan proyek baru terpikirkan dan baru diproses. Kemudian di dalam perencanaan ini pengadaan juga menjadi hal yang krusial karena proses lelang yang terlambat akan menjadi faktor pada sistem organisasi dari pengadaannya. Kemudian kadang-kadang ada lelang juga yang gagal atau diulang, atau penyedia yang terpilih bermasalah atau berkinerja tidak baik, ya, sehingga kita juga bingung ini mau dikejarnya seperti apa. Makanya beberapa teman-teman di PT KIN itu sudah punya cara gitu bagaimana untuk mengatasi agar kontraktor itu tidak bermasalah gitu ya. Saya mendapatkan cerita misalnya di UIN Jember misalnya ya, mereka ketika kontrak itu sudah langsung diminta dihadiri kepolisian untuk memastikan nanti semuanya itu bisa patuh komplain terhadap hukum yang ada dan kesepakatan kontrak. Nah, mungkin ini sebagai gambaran di YIN Kudus ya. Kami lihat YIN Kudus ini sudah punya master plan ya. Setidaknya yang kami dapatkan informasinya seperti ini, dengan luas lahan 18.000 di barat dan 62.000 di timur. Ini kampus cukup luas ya. Jadi berarti sekitar 80.000 ya, 81.000 ya, dengan bangunan 33.000 meter ya. Nah, sampai tahun 2020 prasarananya sudah memiliki gedung kuliah, gedung olahraga, pasca ya, lab ibadah dan muamalah, rektorat, kemudian ada PEBI ya, Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah, kemudian Tarbiyah ya, Fakultas Syariah, gedung F, dan juga Fakultas Usuluddin ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Perpustakaan, sehingga secara keseluruhan sih sudah cukup lengkap ya. Nah, tinggal bagaimana utilisasinya saat pandemi ini hanya 33% ya. Perkuliahan juga dilakukan secara hibrid. Jadi mohon dilihat betul apa yang kurang saat ini sehingga proposal yang diajukan itu betul-betul convincing ya, baik sangat meyakinkan baik nanti di Kementerian Agama, di kami di Bappenas, dan juga teman-teman keuangan. Kemudian kondisi kampus juga dilihat dari jumlah mahasiswa. Ini dari 2018 ke 2019 ini meningkatnya signifikan ya. Tapi dari 2019 ke 2020 ada relatif stagnan, bahkan sedikit menurun gitu ya. Ini tentu harus kita lihat betul kenapa dan apa yang terjadi, karena kan kalau dilihat dari jumlah dosen juga terus mengalami penambahan. Nah, YIN Kudus secara garis besar menurut saya beberapa yang untuk penguatan ya terkait meningkatkan mutu relevansi, kemudian penting juga bagaimana memastikan semuanya menjadi student center education, jadi pembelajaran berbasis mahasiswa dan infrastrukturnya juga baik sehingga semuanya efektif dan efisien. Dampak dibangunnya SDSN menurut laporan yang kami terima, peningkatan jumlah peminat tadi di tahun 2018 ke 2019 sangat signifikan ya, namun setelah itu agak stabil. Nah, kemudian juga produktivitas perpustakaan. Saya mungkin belum melihat mungkin bagaimana setelah pandemi gitu ya, mungkin mulai perpustakaan digitalnya dilengkapi gitu ya. Kemudian akreditasi A perpustakaan pada Desember tahun 2020, ini suatu prestasi yang baik, saya kira selamat untuk YIN Kudus. Dan ini mungkin gambaran selama ini ya, jadi memang baru 2 kali ya, tahun 2017, 2018 ya. Ya saya kira secara antrian sih sebenarnya cukup make sense untuk mengajukan usulan pendanaan SDSN. Barangkali ini beberapa hal yang bisa saya rekam, kemudian juga ya mungkin ini kita bisa lihat kampusnya ya sudah sangat baik.
Tadi apalagi juga mungkin IAIN Jati juga sudah sangat baik, kemudian Ponorogo sekarang sedang mau membangun ya di tahun 2022, mudah-mudahan tidak banyak kendala ya, meskipun kemarin penghitungannya agak kurang teliti ya, sehingga menghitung bisa 9.000 meter, pas dilihat di Rekomtek hanya 4.000 meter. Jadi hal-hal ini memang jadi penting. Kalau di Kemdikbudristek itu usulan itu harus sudah ada DED dan sudah ada Rekomtek gitu ya. Nah mungkin di Kemenag juga harus mulai seperti itu sehingga bisa dieksekusi nanti dengan tepat waktu. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Bagaimana kita mengelola harapan agar pembangunan kampus-kampus IAIN, UIN dan STAIN ini terus berjalan dan lancar serta tidak ada masalah dan kendala di kemudian hari ya. Saya kira itu ini buku saya terbaru dan karena sudah habis saya share saja tadi untuk e-booknya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk para dosen, mahasiswa, dan juga silakan disimpan di repositori dari perpustakaan kampus masing-masing. Barangkali itu Pak Sigit, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih plus untuk Pak Tatan. Dan saya pikir ini menjadi tambahan yang cukup signifikan bagi kita, terutama para perencana dan juga ada para kepala biro yang pada malam hari ini tentang bagaimana pengelolaan perguruan tinggi ke depan, khususnya dalam bidang infrastruktur, sehingga kita bisa merespon itu menjadi sebuah desain perencanaan yang memadai untuk merespon isu aktual. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan yang bersilakan monggo. Pak Kepala Biro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hasan, Kepala Biro IAIN Kudus yang baru 5 bulan bertugas di Kudus. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan, yang memang pernah mendapatkan 2017 dan 2018 itu perpustakaan dan fakultas tarbiyah. Ini yang masih kurang dari IAIN Kudus, Pak Tatang, mohon untuk dikawal adalah lab terpadu, Pak Tatang, yang kemarin gagal itu sangat dibutuhkan sekali oleh IAIN Kudus karena peralatan lab itu berada di kelas-kelas sehingga ketika selesai praktek harus dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain karena uangnya untuk kuliah. Oleh karena itu sekali lagi kami selaku Kepala Biro dari IAIN Kudus dan atas nama pimpinan IAIN Kudus tetap kami akan mengusulkan proposal di tahun 2023. Mohon sekali lagi untuk bisa dikabulkan permintaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatan barangkali mana langsung ditanggapi. Langsung Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Adnan, Kepala Biro ya, berarti baru pindah ini dari tempat lain ya. Saya kira selamat ini di Kudus, ya kota yang cukup terkenal ya, pusat olahraga, badminton ya, kemudian pusat rokok juga ini. Saya kira terkait lab, saya sebenarnya yang tahun 2022 juga kan memang diusulkan ya. Sebenarnya ini lebih ke nanti mungkin
segera aja diajukan kembali ya, kemudian proposalnya dimantapkan. Coba hitungan-hitungannya tadi yang saya beri catatan ya, betul-betul akurat gitu. Dan memang untuk sebenarnya ini bukan untuk Kudus lah, untuk semua. Saya tadi kan keliling ke IAIN dan Uinstein ini kan sudah lama. Saya tahulah bagaimana progres masing-masing PT KIN. Yang paling penting sebenarnya jangan ada problem internal lah ya, gitu. Jadi ini sangat penting ini. Kalau saya ke para rektor itu kemarin juga di pertemuan Pak Rektor di acara UIN Jakarta di mana di Ancol gitu. Saya kira kuncinya itu. Jadi hindari problem internal gitu ya, pasca pemilihan rektor, pasca apapun. Ya intinya berkompromi lah, selesaikan secara baik-baik sehingga nanti tidak ada masalah gitu ya, baik di para dosen dan juga pimpinan juga mahasiswa gitu ya, sehingga kami tidak mendapatkan catatan-catatan non teknis gitu. Nah, catatan non teknis ini kami kadang nggak bisa jawab juga karena ya kan mau di assessment apa, assessment nggak ada masalah kok, baik-baik aja gitu ya. Cuma masalah non teknis ini mohon dipastikan ya untuk teman-teman di PT KIN, di Salatiga, di Kudus, kemudian di Ponorogo ya, di Cirebon dan juga Surakarta tadi ya. Saya kira ini hal penting. Nah, masalah urgensi saya kira gedung perkuliahan tentu ya, apalagi yang terpadu itu sangat-sangat penting. Kemudian lab tentu sangat bermanfaat ya, karena untuk sangat terkait dengan peningkatan kualitas dan daya saing ya. Saya kira ini penting. Nah, ya mungkin proposal lama sudah ada, tapi ada baiknya kalau dimutakhirkan ya, agar hitungan-hitungannya tidak terlalu melenceng lah gitu ya. Ini ada dari Ponorogo ya, Pak Diki ya. Ini Ponorogo kemarin 9.000 ngitungnya. Memang saya juga kok teman-teman di Bappenas juga kurang teliti, saya bilang. Kenapa kok bisa lolos? Maksudnya lolos besarnya karena terlalu luas tapi dengan harga yang murah gitu ya. Nggak akan ada yang laku segitu gitu maksudnya. Nah, setelah direkontek betul hanya 4.200 lah dengan anggaran segitu gitu ya. Jadi mungkin kalau mau membuat perencanaan terutama besaran anggaran, mohon dicek buku biru gitu ya. Memang mungkin kalau estimasi kita ya gedung lah, kita juga bangun rumah 4 juta bagus gitu per meter gitu ya. Nah, kita tidak menimbang, kita rumah bangun kan cuma 1-2 lantai, sedangkan kampus ini kan rata-rata 3-4 lantai bahkan lebih. Sehingga ya harganya unit cost-nya di atas 6 juta, 7 juta gitu ya. Nah, dari posisi inilah maka nanti estimasi menghitungnya lebih baik gitu ya. Nah, karena gini, kalau ada perubahan seperti itu, meskipun itu make sense gitu ya, tidak salah, tapi ketika melihat outcome gitu, key performance indikatornya lo sebelumnya ketika ngajuin segini mau buat 9.000 loh. Kalau 9.000 kan bisa nampung berapa gitu. Nah, ternyata setelah dihitung betul gitu, ternyata hanya untuk 4.000. Jadi mohon dihitung-hitungnya betul-betul ya, dicek di PUPR gitu ya, di buku biru. Ini bisa diunduh kok Bapak Ibu harganya. Kalau Bapak Ibu di Kudus berapa, tentu akan berbeda dengan di Salatiga, berbeda juga di Ponorogo ya. Meskipun perbedaannya saya kira di daerah Bapak Ibu ini nggak terlalu jauh ya, karena besi dari Jakarta nggak terlalu berat lah, dari Cirebon nggak terlalu ini gitu. Nah, kemudian semen juga support dari Cibinong, dari Cikarang itu relatif dekat lah. Jadi itu saja mungkin Pak kalau saran saya, dan juga pastikan fokus tajam dan betul-betul bisa siap gitu ya, sehingga ketika di awal tahun 2023 nanti sudah bisa dieksekusi gitu ya.
Jadi bisa selesai tepat waktu, bahkan sebelum akhir tahun sudah selesai, sehingga ada waktu untuk memastikan pemeliharaan. Dan jika situasinya seperti saat ini, hujan terus gitu ya, ya relatif sudah tinggal finishing lah, jadi tidak terganggu oleh hujan. Barangkali hal-hal itu yang bisa saya respon Pak Adnan ya. Jadi silakan dari sekarang mulai ngajukan ke Kemenag, saya kira ya, karena mungkin Kemenag sudah mulai di Januari nanti sudah mulai mengkonsolidasikan. Bahkan 2 minggu lalu cuma saya nggak bisa hadir karena sedang di luar kota, diundang untuk sharing di Kemenag terkait ini dan sudah menyampaikan apa catatan-catatan penting untuk SDSN di 2023. Barangkali itu mungkin respon dari saya, dan tentu ini juga bukan hanya untuk Kudus ya, juga IAIN dan lain. Tentu yang ada sela-sela dikit lah gitu ya. Kalau misalnya Ponorogo kan tahun ini baru dapat ya, berarti ya kerjakanlah dulu yang tahun ini gitu ya. Nah mungkin yang sudah setahun apalagi 2 tahun, nah itu mungkin segeralah gitu ya, karena tentu akan di-assess dulu oleh Kementerian Agama ya. Dan mudah-mudahan mungkin di tahun 2023 itu perguruan tinggi yang dapat besar itu sudah selesai gitu ya. Jadi seperti Imam Bonjol gitu ya, kemudian Antasari ya di mana Banjarmasin, kemudian di Medan, di Banten. Itu kan proyek-proyek yang multi years, itu 3 tahun, rata-rata berapa ratus, karena itu awalnya dulu pinjaman. Nah kalau itu sudah selesai, ada slot banyak gitu ya, ada slot banyak untuk Bapak Ibu sekalian. Tentu ada prioritas ya, artinya prioritas itu yang pertama mungkin baru beberapa kali gitu ya. Kalau yang udah keseringan udah sampai 5 kali ya ngantri dulu lah gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga yang di samping nggak jarang juga di daerah yang sulit gitu ya. Meskipun ini serba salah juga kami ini Pak. Jadi yang daerah sulit itu dikasih nggak eksekusi cepat, nggak dikasih nanti tertinggal terus gitu ya. Nggak boleh kan sampai nanti antara PT KIN 1 dengan yang lain itu terlalu Jawa Barat Jawa Timur gitu, yang satu super melarat, yang satu super makmur gitu ya. Jadi ya mau di ujung Majene, Kerinci, Palopo gitu, itu ya nggak terlalu jauh-jauh lah dengan di Kudus, dengan di Jawa gitu. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya bisa respon. Jadi kalau slotnya yang sisa HLN itu sudah selesai, saya kira cukup banyak. Kalau kemarin kan kita juga harus memastikan yang PHLN harus selesai gitu ya. PHLN yang multi year kontrak harus selesai. Nah, sehingga alokasi yang lainnya mungkin hanya belasan ya. Nah, itu mungkin kalau nanti tidak ada yang usulinnya besar-besar banget gitu ya, minta multi year kontrak gitu, saya kira mungkin semuanya bisa lebih banyak lah yang dapat ya. Tapi tentu saja ini juga mohon bantuan nanti ke Bapak Ibu untuk memastikan eksekusi yang tahun 2022 juga harus bagus gitu ya. Yang tahun 2021 yang dapat kan dari Ponorogo, kemudian dari Salatiga juga ya. Dapat. Salatiga. Terpadu. Ya. Kemudian Cirebon dapat nggak? Cirebon. Nah ini maksudnya mohon dieksekusinya sebaik-baiknya lah gitu, biar kita juga ngajuin nanti lebih banyak ya, nggak ditanya-tanya gitu sama baik oleh pendanaan maupun oleh Kementerian Keuangan. Jadi kami mengajukan ini karena semuanya terlaksana dengan baik gitu ya, tidak ada peluncuran, kemudian tidak ada yang KDP, dan juga tidak ada yang bermasalah secara administratif lah seperti itu. Barangkali itu Pak Adnan, mudah-mudahan segera menyiapkan ya dengan juga yang lain. Saya kira pertanyaan Pak Adnan mewakili sebuah perguruan tinggi, sehingga ada yang Pak akan jawab, saya kira juga bisa menjadi perhatian bagi semua PTKIN untuk mempersiapkan program dari baik ke depan. Barangkali ada yang lain, monggo dari Pekalongan, monggo Pak Adnan.
Baik, terima kasih saudara moderator, Pak Tatang, hormati Kepala Guru IAIN Kudus, Kepala Guru IAIN Cirebon, Win Cirebon, maaf. Kami dari IAIN Pekalongan, Bapak. Terima kasih selama ini kami sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 ini kami selalu mendapatkan SN, dan itu memang menjadi apa ya, pilihan gitu ya, kali untuk teman-teman PDKN yang lain. Tapi satu hal memang ini menjadi tuntutan buat kami, karena memang kondisi yang Pekalongan itu berbeda dengan IAIN lain, Pak, dan teman-teman PDKN yang lain. Kenapa? Karena kami IAIN Pekalongan sejak awal bergerak itu kita domisili di daerah pinggiran pantai yang kondisinya itu semakin kesini semakin parah, Bapak. Oleh sebab itu sehingga di kampus 1 kami itu sudah bisa dikatakan tinggal tunggu hari untuk tenggelam. Oleh sebab itu teman-teman pimpinan kami memutuskan sejak tahun 2017 itu kita membangun di kampus 2. Alhamdulillah ada SDSN. Namun demikian Bapak, alhamdulillah sampai tahun ini kita sedang membangun 2 buah gedung. Yang pertama itu adalah gedung fakultas untuk fakultas usul adat dan dakwah dan gedung perpustakaan. Tapi satu hal, antara kampus 1 dan kampus 2 itu kan jaraknya cukup jauh, Pak, kurang lebih 20 kilo, dan itu melalui jalan yang lalu lintasnya lumayan profit, Bapak, sehingga butuh waktu kurang lebih 1 jam dari kampus 1 ke kampus 2. Oleh sebab itu ketika kita itu rapat-rapat yang sifatnya intens ya antar pimpinan gitu ya, baik Pak Rektor, para PK, atau lembaga dan sebagainya, itu kami sedikit mengalami kendala, Pak. Artinya rapat-rapat koordinasi yang memang notabene harus dibutuhkan, kemudian itu jadi tidak efisien dari aspek waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh sebab itu, karena untuk satpas di Pekalongan itu masih kurang, sebenarnya tidak kurang kalau gabung dengan kampus 1, tapi kemudian karena di kampus 1 itu posisinya sudah terdampak rob gitu ya, sehingga memang mau tidak mau di samping jaraknya jauh, kemudian organisasi itu juga tidak lagi efisien. Oleh sebab itu harapan kami masih kekurangan 1 gedung rektorat, Pak, karena rektorat itu posisinya di kampus 1, sementara fakultas, lembaga semua sudah ada di kampus 2. Meskipun kami sudah 5 tahun berturut-turut mendapatkan SBSN, terima kasih, Pak, tapi satu hal, tinggal insya Allah sekali lagi, Bapak, kalau tahun 2022 sudah pasti kita sudah tidak dapat gitu ya. Oke lah, beri 1 tahun begitu, tapi harapan kami untuk tahun 2023 semoga kami bisa diberikan anggaran SPSN lagi untuk menuntaskan kekurangan untuk rektorat sama gedung auditorium, Bapak. Insya Allah segala persyaratan ya, termasuk barangkali proposal kita insya Allah tahun depan dan kita siapkan, tanah juga insya Allah kita masih siap mencukupi, sehingga harapan kami kalau memang rektorat sama auditorium itu bisa terbangun di kampus 2, kita bisa jadi terintegrasi gitu, Pak. Artinya
kendala-kendala koordinasi, kemudian inefisiensi tenaga, waktu dan sebagainya itu bisa kami kurangi begitu Bapak. Dan kami satu insya Allah ke depan barangkali untuk kepentingan untuk mahar jamiah dan mungkin kalau pasca sarjana mungkin masih di kampus satu Bapak. Tapi kan selama ini antara rektor sama para dekan dan kepala lembaga unit itu kita kalau ada untuk rapat-rapat yang sifatnya harus ketemu langsung begitu luring kita menjadi agak kesulitan terkait dengan waktu dan sebagainya. Saya kira itu Bapak dalam kesempatan ini harapan kami kalau bisa tahun 2003 itu untuk khusus Pekalongan itu bisa dapatkan lagi supaya tuntas begitu Bapak, supaya kami dalam menjalankan tugas-tugas dinasan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena nampaknya nanti jawabannya harus nah, mungkin ada yang bertanya lagi nanti biar sekalian tanggapi Pak Tatang. Terima kasih. Saya hari ini dari IAIN UNICEF di Cirebon. Mungkin satu saja Pak pertanyaannya. Karena sekarang itu model pembelajaran bahkan mungkin ini menjadi bukan normal, yang normalnya mungkin akan menjadi ada pergeseran yang tadinya klasikal mungkin nanti akan menjadi permanen, mayoritas daring gitu. Nah, untuk SDSN itu selain untuk pembangunan fisik gitu ya, mungkinkah untuk bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran yang sekarang mungkin lebih banyak kepada perangkat-perangkat teknologi yang mungkin yang akan bisa mensupport pada pembelajaran dengan daring, karena mungkin nanti ke sana akan menjadi lebih banyak sifatnya seperti itu, termasuk juga mungkin seperti perpustakaan, karena peserta mahasiswa sekarang sudah tidak senantiasa ke kampus, mungkin menjadi perpustakaan juga bukunya juga menjadi buku e-book misalnya seperti itu. Nah, hal seperti itu apakah juga memungkinkan untuk dengan SDSN? Terima kasih. Terima kasih. Atau tanggapan dari Pak Kabar Pekalongan dan Ibu Kepala Biro Cirebon. Pak bisa ditanggapi. Ya, untuk Pak Irham dari Pekalongan, saya kira saya sudah ngobrol ya, sudah merespon dengan Pak Rektor, ada Pak Nizar juga Sekjen, ada Dirjen juga waktu itu Pak Dani ya. Ini problem terbesarnya adalah kalau pembangunan rektorat ini kan area masuknya kantor ya. Kalau kantor ini kan masuknya moratorium. Jadi harus izin ke presiden. Ini mungkin yang harus ditimbang gitu ya. Karena key performance indikatornya juga kalau dilihat di SBSN kan harus clear gitu ya, misalnya jumlah mahasiswa atau apa gitu ya. Nah, mungkin itu saja sih yang agak sulit Pak Irham. Jadi saya tidak mengatakan tidak mungkin, tapi ya berdasarkan proses-proses yang ada akan cukup lama gitu ya. Jadi nanti ketika proposal masuk, kemudian kami akomodasi. Tapi dengan catatannya itu kalau sudah ada respon dari Sekab ya, mewakili Pak Presiden bahwa ini dibolehkan gitu ya. Nah, khawatirnya dalam proses seperti itu, kalau sudah trilateral meeting yang kedua, biasanya belum ada ya akhirnya di drop gitu ya. Beberapa terjadi misalnya di PTN kemarin
di Dikbud itu ada misalnya gedung LLDP di Papua, kemudian ada gedung juga yang di tempat lainnya. Meskipun memang beberapa gedung ada yang sampai mendapatkan persetujuan, tapi tentu akan membutuhkan effort yang agak lebih keras. Saya sudah melihat bahkan calon lokasinya gitu ya di Pekalongan ini, karena rasanya ini saya mungkin termasuk agak sering itu, udah beberapa kali. Kalau ke Kudus belum pernah gitu ya, ke Salatiga belum pernah. Kalau Pekalongan rasa-rasanya sejak zaman Pak Arskal saya sudah pertama membangun SBSN Fakultas Tarbiyah, saya ikut juga di sana. Jadi saya sudah tahulah lokasi-lokasinya yang syariah, kemudian yang sekarang sedang dibangun. Nah, memang yang tersisa di depan ada yang Jadi apa namanya? Coba disampaikan tim Pak. Tadi ke mute. Halo? Ya, tadi termute-nya lama nggak ya? Sebentar. Oh ya, jadi seperti itu Pak Irham. Nanti mungkin masalah waktu saja ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau Pak Rektor betul-betul mau mengejar sampai prosesnya di istana dapat approval gitu ya, ya boleh saja sih. Cuma mungkin nanti juga membangun KPI-nya ya, Key Performance Indicator-nya tentu tidak mudah karena kan ini lebih ke layanan administrasi. Barangkali mungkin kalau saya waktu itu menyarankan ada yang dari PNBP, ada yang pembangunan dari SBSN gitu ya. Jadi tetap mengajukan SBSN, tapi yang ya samalah seperti tadi Pak Adnan gitu ya. Dan saya memahami memang kalau yang kampus lama yang saya beberapa kali ke sana lagi banjir gitu ya, kena rob, dari zaman rektornya Pak Ade ya, yang sekarang direktur pasca sarjana ya, itu memang ya mungkin sudah agak sulit lah dilanjutkan di sana ya. Tapi yang baru ini dari sisi gedung infrastruktur perkuliahan memang betul udah hampir lengkap saya kira ya, sampai perpus, sampai fakultas, lab integrasi gitu ya. Waktu saya ke sana juga mahasiswa sudah memulai aktivitas. Nah, memang yang tersisa di depan, tapi rasa-rasanya masih ada juga yang lain. Mungkin coba ditimbang-timbang aja, kalau memang mau tetap yang rektorat gitu ya, ya dicoba gitu ya. Tapi mungkin skenario lainnya ya yang sekiranya sangat penting dan terkait langsung dengan kebutuhan mahasiswa untuk pembelajaran. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Irham. Mudah-mudahan agak menjawab ya, meskipun mungkin nanti kita lihat proses di ini, karena memang tadi ada aturan bahwa kalau membangun kantor itu harus ada persetujuan karena itu moratorium. Saya waktu itu udah ngobrol waktu bahkan juga sambil makan malam waktu itu ya dengan Pak Nizar, dengan Pak Dani gitu ya, dan Pak Rektor. Kalau dari Bu Rini dari IAIN Nurjati ya, saya kira apa yang disampaikan sangat betul ya dan sangat penting, relevan. Cuma mungkin agak sulit dirumuskannya kegiatannya itu apa gitu yang bisa langsung menghasilkan, karena ini kan SBSN ya. SBSN itu dalam bahasa sederhananya mungkin kalau Bapak Ibu suka ada jual beli kredit gitu ya, ada barangnya gitu. Nah, barangnya itu nanti diserahkan. Nah, kalau yang ini kan perangkat, saya nggak tahu. Nah, kalau beli perangkatnya kan sebenarnya kalau bangun gedung ada perangkatnya, termasuk di dalamnya misalnya kalau itu laboratorium komputer gitu ya, laboratorium untuk TIK kan beli dengan alatnya gitu. Artinya bangun gedung selesai bulan Agustus, alatnya masuk bulan Agustus, tuntas gitu. Jadi kalau dari sisi itu menurut saya dimungkinkan, tapi memang harus ada gedungnya di mana gitu ya. Jadi itu yang paling penting.
Kemudian dari sisi konten seperti perpustakaan, karena memang repositori yang penting secara online, saya kira ini juga sangat penting dan relevan dan ide yang baik yang saya dukung. Cuma mungkin agak kecil juga ini biayanya, Bu ya. Jadi rasa-rasanya kalau ini bisa dilakukan di samping dengan PNBP, mungkin dengan kerjasama ya. Kerjasama itu kan ada forum PTKIN ya. Misalnya kenapa misalnya kalau e-book yang ada di Kudus gitu ya, kemudian yang di Salatiga itu juga bisa di-share di Pekalongan. Nah yang di Pekalongan juga bisa di-share, bahkan yang UIN Jakarta, UIN mana gitu ya. Saya melihat ini cara ngitung untuk mengkuantifikasi jadi proposal, jadi uang kayaknya agak-agak kecil ya. Maksudnya cara ngitungnya berapa per ininya kan agak-agak lebih ini. Jadi ini penting tapi mungkin tidak harus dengan SDSN Bu ya. Jadi kita carikan apa dari PNBP atau mungkin nanti kalau memang membutuhkan semua PTKIN mungkin dalam forum PTKIN itu bisa disampaikan ke Direktorat Diktis ya. Nanti kita diskusikan, carikan pembiayaannya model seperti apa, gitu ya. Dan tentu terkait SDM saya sangat setuju juga, Bu. Jadi terkait SDM itu, kalau saya sih menyarankan memanfaatkan PNBP karena tidak besar, yaitu untuk menyiapkan misalnya dosen-dosen yang mau kuliah S2, S3 gitu ya. Itu biasanya bahasanya mungkin satu orang 50 juta gitu ya, kalau 10 orang 20 orang kan cuma 1 miliar gitu ya. Nah yang mahal kan nanti beasiswanya. Kalau beasiswanya kan tersedia, mau yang 5.000 doktor di Kemenak atau mau memanfaatkan LPDP gitu ya. Jadi yang sulit itu sekarang menyiapkan orang untuk kuliahnya. Saya sangat setuju karena ini sangat relevan Ibu dengan tadi target di prioritas nasional agar dosen itu kualifikasi doktor itu bisa mencapai 20%. Saat ini baru 15%. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu dari IAIN Nurjati sangat penting ya dan sangat relevan. Cuma mungkin untuk SDSN ini lebih masalah kompatibilitasnya ya, karena dia berbicaranya masalah produk ya, apakah itu barang, gedung, kemudian alat gitu ya, nanti yang bisa diperlihatkan tangible gitu. Nah juga dimungkinkan juga Ibu untuk sistem termasuk data center ya. Saya kira di Pak Irham kemarin di Pekalongan ini sudah bisa dipakai juga, meskipun kemarin sempat deg-degan saya juga karena nggak akan terserap tadinya karena harus ada approval dari Kominfo sebelum disetujui oleh DJA. Jadi ini kalau kita lihat misalnya yang IAIN Pekalongan ini kan kemarin ada gedung Fuad ya, kemudian nah, ada yang tersisa itu di sini Pekalongan itu terkait clearance dari Kominfo. Alhamdulillah kan sudah dapat gitu ya. Jadi ini karena terkait IT. Jadi saya kira apa yang disampaikan Bu Nini dari Nurjati ini sudah bisa dirujuk pengalaman dari IAIN Pekalongan. Jadi ada gedungnya, ada alatnya, termasuk data centernya gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin dapat approval dari Kominfo sehingga dimungkinkan. Barangkali itu Pak Sigit mungkin respon dari saya, mudah-mudahan cukup menjawab semua ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Saya kira cukup memadai. Masih ada, enggak kita jadwalkan malam ini sampai dengan jam 10. Ini masih 10 menit. 1-2 pertanyaan barangkali masih bisa kalau ada. Sambil menunggu yang lain Pak tentang begini. Saya barusan tadi siang itu diskusi dengan salah satu konsultan. Jadi kita sedang merancang Green Campus. Dan kebetulan yang datang tadi konsultan yang bagian Green Building. Nah, salah satu yang kita diskusikan pada
ada beberapa hal dan yang mungkin satu hal yang perlu kami tanyakan ke Pak Tatang itu adalah tentang beberapa keluhan dari penyedia terkait dengan ketika merancang gedung berwawasan green building. Kemudian harga satuan per meter perseginya menjadi kerepotan. Nah, apakah mungkin kira-kira ke depan itu ketika kita merespon termasuk yang disampaikan Pak Tatang dari dalam paparan untuk membangun gedung-gedung yang berwawasan green building ini, sementara di harga satuannya kita nggak sampai, itu kemudian merancang di atas harga itu, Bapak. Mungkin barangkali Pak Tatang bisa menyampaikan. Pak Sigit, ada hitungannya nggak bersama konsultan? Nanti biar saya agak konkret itu nanti mengeceknya ya. Karena kalau di Rekomtek nanti akan kelihatan sebenarnya ini gedungnya seperti apa, harga layaknya berapa, gitu ya. Jadi dengan model green building tentu mungkin beberapa akan lebih mahal ya. Tapi level kemahalan tersebut nanti oleh Rekomtek bisa dihitung gitu. Nah, bahkan kalau saya sih justru kalau di PT KIN itu selama ini menghitung per meternya mungkin ada beberapa yang tidak yang mungkin di bawah Rekomtek gitu ya. Nah, jadi saya melihat mungkin nanti dicoba oleh Pak Sigit dikonsultasikan angkanya, ada matrik gitu ya, volume, kemudian apa yang standar, apa yang non standar, sehingga nanti bisa kita telaah gitu ya. Nah, dan di samping itu Pak Sigit nanti sebenarnya kalau sudah dilelang ya, saya melihat hampir semua SBSN nyisa gitu. Bahkan kemarin itu di UIN Imam Bonjol itu nyisanya sampai 60 miliar Pak, coba lelangnya. Karena nyisanya 60 miliar ya saya bilang dipakai lagi, buat apa gitu, buat perpustakaan, buat apa gitu, jangan dikembalikan. Kan ngusulinnya capek, masa dibalikin gitu ya. Nah, cuma memang harus cepat itu dalam arti gini, kalau misalnya ada sisa itu cepat diproses agar bisa dimanfaatkan untuk optimalisasi. Jadi kalau saya melihat sih hitungan Rekomtek PUPR itu sudah hitungan yang tinggi gitu. Nanti kalau dilelangkan akan di bawah itu. Tapi menurut saya mungkin harus hati-hati juga, jangan terlalu khawatirnya ada yang sangat murah tapi nanti misalnya kualitasnya tidak terjamin gitu ya. Saya melihat itu, saya kira itu ahli lah di para tim pengadaan ya. Jadi kalau kemarin beberapa di yang multi year kontrak gitu ya di Antasari ya, Banjarmasin, kemudian di Banten, itu semuanya nyisa gitu, di atas 10% nyisanya gitu. Bahkan tadi saya sampaikan kalau di di UIN Imam Bonjol sisanya itu mungkin lebih dari 20% karena mencapai 60 miliar. Ya 60 miliar itu dipakai satu gedung juga lebih. Jadi bisa untuk landscaping gitu macam-macam lah ya. Jadi kalau saya sih melihat hitungan per meternya itu mungkin Pak Diki dari IAIN Ponorogo itu kan hasil Rekomteknya itu mungkin sekitar 6 jutaan ya atau 7 jutaan. Sedangkan awalnya timnya Ponorogo itu menghitung 3 juta gitu ya. Jadi sebenarnya ya mungkin dilelang 3 juta juga laku tapi nanti kualitasnya jelek gitu. Tapi dengan Rekomtek PUPR standar speknya yang terbaik gitu, maka mendapatkan angka tadi. Nah, kalau misalnya angka tadi 6 juta itu masih kurang untuk green building, selama justifikasinya kuat, nanti saya kira PUPR juga akan melakukan adjustment. Ya, jadi memang baiknya kalau sekarang saran saya sih, kalau sudah ada gambaran, makanya saya sih mendorong juga di Kemenag nanti jangan dipotong pista, tuh gini, lebih baik dikasih tahu dari awal maksimalnya berapa plafonnya gitu ya.
Karena jangan sampai misalnya Pak Yusuf dari Salatiga ngusulin 60, terus dikasih aja 45 gitu. Jadi nggak masuk ini barang gitu. Nah gitu ya. Nah lebih baik nanti dicek betul apakah betul 60 gitu. Kalau butuhnya memang 50 atau 55 ya berarti dipenuhinya 55, tidak di tidak dibagi itu asal gitu. Tadi dicek betul, makanya saya ingin proposal itu semuanya udah ada DED-nya. Kalau bisa dengan rekomteknya gitu. Jadi kalau misalnya angka 45 miliar, 50 miliar itu sudah betul-betul yang agak fix gitu, ya. Nah, nanti adjustment-nya itu tadi nanti ketika ada green building yang perlu tambahan apa misalnya seperti itu. Dan saya kira Pak Sigit, kalau toh misalnya sedikit lebih mahal, katakanlah green building itu, dalam jangka panjang tetap lebih murah gitu ya. Karena misalnya gedung yang tinggi ya atapnya itu mungkin mahal secara pembangunan. Tapi nanti secara pemeliharaan dia tidak perlu AC gitu ya. Sehingga maintenance dan operasinya lebih murah gitu. Jadi itu mungkin yang kita hitung tidak hanya jangan dihitung membangunnya, tapi dihitung jangka panjang gitu. Kalau secara dihitung jangka panjang, pemeliharaannya OM-nya makin murah, kan UIN dan IAIN juga nggak terlalu berat nanti, sehingga gedungnya betul-betul terawat gitu. Harapannya kan gedung SBSN itu bisa bertahan 20 tahun ke atas lah gitu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Sigit ya. Terima kasih. Ya, jadi tadi kan kalkulasinya penyucian itu kan kira-kira kalau di Kudus itu kan kesesuaiannya 5.100.000. Kemudian kalau diminta untuk berapa? 5.100.000? 5.100.000. 5.100.000 kecil lah Pak. Kalau di Kudus sama di Ponorogo kan sama aja ya. Ya, nah padahal kalkulasinya tadi kalau kita meminta bangunan berwawasan green building itu paling tidak di 6.500. Jadi 6.500.000. 6.500. Ya, saya kira masih agak dekat. Mungkin nanti dari Ponorogo kemarin bisa menghitung berapa sih per meternya, 6 juta berapa? Kayaknya di atas 6 juta Pak. Ya. Jadi karena kan memang kita kan sedang berdiskusi kalau perlu nanti gedung lab terpadu yang kita ajukan ke SBSN itu kan menjadi pilot project untuk gedung yang berwawasan green building. Jadi kita makanya ini sedang koordinasi dengan konsultan Green Campus merancang salah satunya pilot project gedung yang berwawasan green building itu. Tapi ternyata tadi hasilnya salah satunya itu kan. Kalau memang memungkinkan nanti kita menyusun proposal yang di atas harga itu dengan reason yang memadai, ya insya Allah nanti coba kita sesuaikan. Pak Sigit, jadi nanti ketika mengusulkan rekomtek, dijelaskan bahwa ini green building dengan ketinggian tertentu yang tentu berdampak pada biaya gitu ya. Jadi mereka secara pembangunan mungkin lebih mahal, tapi dalam jangka panjang pemeliharaannya jadi lebih murah. Nah, dengan penjelasan seperti itu nanti rekomteknya saya yakin akan sedikit berbeda gitu ya. Jadi kita nanti akan percaya sebagai pegangan ke rekomtek. Jadi rekomtek itulah yang kita rujuk gitu. Nah, kalau rekomtek itu tergantung input dari Pak Sigit. Kalau inputnya bahwa itu memang green building yang membutuhkan kualitas tertentu, saya kira enggak masalah gitu ya. Jadi kalau yang saya tahu sih harga gedung itu relatif lah. Pertama relatif dari indeks kemahalan. Kedua, apakah gedung itu standar atau non standar? Mungkin Pak Sigit kita kan semua ini gedungnya standar. Ada juga loh yang bangunnya non standar gitu. Karena misalnya ini untuk lab yang fakultas kedokteran, kalau misalnya ada gempa apa-apa sehingga bisa mencapai di atas 7 juta 8 juta mungkin seperti itu. Yang penting kan ada justifikasi dari Kementerian PUPR, biasanya di tingkat provinsi, itu yang memberikan hasil rekomendasi teknisnya. Jadi saya kira itu saja. Nanti mungkin
bisa sambil proses, kalau sudah ada DED-nya dan sudah ada hitungan awalnya, disampaikan aja ke PUPR. Kan teman-teman di PT KIN kayaknya cukup bagus nih hubungannya sama PUPR ya. Artinya kalau sekarang diajukan kemudian kok ini harganya begini gitu ya, nanti bisa ngajukan kedua kali kok, nggak masalah. Terima kasih Pak. Monggo barangkali yang lain, atau Arjan atau yang lainnya monggo. Ada yang perlu ditanyakan, monggo masih ada Pak Tatan siap memberikan tanggapan. Benar Pak Tatan. Kami dari IAIN Kudus yang sebelumnya di Widwali Songo Semarang Pak. Kami juga ikut mengawal pembangunan ICB 4-in-1 di Wali Songo Semarang. Memang kalau pasca yang besar-besar itu sampai satu kampus 400 miliar ya, yang 6-in-1 itu sudah selesai. Diharapkan seluruh yang mendapatkan itu paling tidak minimal itu 100 miliar lah, sehingga kualifikasi dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan itu dilaksanakan oleh BUMN, dan itu lebih nyaman Pak. Menurut kami selaku yang pernah membangun bantuan ICB. Oleh karena itu kita juga tidak deg-degan rasanya seperti itu kalau yang memegang itu BUMN. Terima kasih Pak Tatan. Iya, ya saya kira betul Pak Adnan ya. Jadi sebenarnya gini Pak, jadi ini kan nanti mungkin bapak-bapak di PT KIN ketika ngusulin mungkin bermusyawarah lah dengan Kemenag gitu ya, karena kan kami ini nerima dari Kemenag, nggak bisa kami menerima dari Bapak Ibu langsung gitu ya. Nah kami memang suka bertanya apakah ini tidak terjadi pemotongan. Kalau ada pemotongan, apakah karena asesmen teknis gitu ya? Kami tidak masalah juga mau besarannya besar gitu ya, apalagi kalau perguruan tingginya siap ya. Karena kan bagi kami kan nanti hasilnya kan gedung-gedungnya bagus gitu ya. Nah, kami juga bangga kalau nanti menunjukkan ke Pak Menteri ini Pak, proyek-proyek yang kita kelola seperti ini gitu ya. Nah, mungkin Kemenag juga punya pertimbangannya tadi kalau dikasihnya besar-besar gitu ya, yang kebagiannya sedikit gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Saya memberikan opsi juga, opsinya misalnya ada yang besar ya, misalnya kayak main bola lah, ada divisi utama itu, karena tergantung kesiapan juga. Kesiapan dalam arti saya khawatir juga dikasih 100 miliar tidak diserap gitu ya, kan nanti jadi kinerja juga di Kementerian Agama. Jadi mungkin ada nanti dari usulan-usulan itu dipetakan oleh Kementerian Agama, itu ada klaster 1 divisi utama gitu ya. Mungkin tadi yang untuk BUMN gitu ya, multi year kontrak lah katakanlah seperti itu. Nah, kemudian ada yang klaster 2 misalnya divisi 1. Nah, divisi 1 ini bukan karena kita pelit, karena kalau dikasih besar juga nggak dieksekusi gitu ya. Baik karena material, personal, dan lain-lain. Kemudian mungkin ada yang afirmasi. Kalau afirmasi ya ini sebenarnya dibantu gitu. Dia nggak minta besar juga, bahkan hampir sepertiga minta. Cuma kan kasihan kalau nggak dibangun gitu ya. Jadi saya membayangkan bisa ada beberapa klaster, ada yang, nah itu kan tergantung dari nanti di Diktis Kemenag kemudian ke Biro Perencanaan. Nah dari kami kan asesmennya nanti asesmen teknis saja gitu. Kan nggak mungkin misalnya kalau Kemenagnya ngajuinnya 60, kami kasih 100 kan gitu ya. Nah gitu. Jadi
ini mungkin nanti saya coba, ini udah disampaikan, saya sudah menyiapkan bahan waktu itu, cuma yang nyampein nggak sulit, agar dipetakan seperti itu, gitu ya. Ya saya membayangkan misalnya kalau yang 100 ada 5 gitu ya, kemudian yang 50 ada 10 gitu kan, kemudian yang 30 25 ada ya 10 juga kali ya, itu kan sekitar 1,4 triliun ya gitu. Nah jadi kan cara membaginya kan seperti itu. Cuma dulu kan ada yang baginya ya udah 25 semua, padahal usulannya sebenarnya perpustakaannya 60 miliar gitu ya. Jadi ini tidak semuanya kewenangan di kami. Jadi kami tidak bisa namanya menyetujui, nggak boleh menambahi Pak. Kalau kami menambahi, lah ini apa-apaan kan gitu. Itu kewenangannya Kementerian Agama gitu. Jadi ya kami nanti mungkin akan cobalah rapat bersama dengan Kementerian Agama, kemudian nanti ada rapat juga semacam kick off dengan seluruh PTKIN gitu ya. Karena kami ingin jangan sampai ada PTKIN yang tertinggal informasi sehingga tidak sempat mengajukan gitu. Nah setelah pengusulannya semua ada, nah kita baru seleksi kesiapan segala macam gitu ya. Nah tentu kalau seleksi bersama mungkin akan lebih baik, tapi ya kalau diseleksi di Kemenag dulu juga nggak apa-apa. Jadi barangkali itu Pak Adnan yang saya pahami. Cuma mungkin kalau besarannya 400 miliar segala macam, rasa-rasanya sih agak nggak mungkin, karena itu kan sebenarnya bukan karena SBSN ya, itu karena pinjaman yang di cancel gitu ya. Jadi win seperti Sunan Ampel, win Imam Bonjol itu istilahnya sengsara membawa nikmat. Dulu itu mereka sangat, ya para rektornya kan ya tanda petik ya agak marah ketika di cancel oleh IDB kan. Ya proyek mereka sudah pasang spanduk ini tanah mau dibangun gedung dari Islamic Development Bank gitu, ternyata batal gitu. Nah akhirnya diganti oleh SBSN. Kalau masih oleh Islamic Development Bank mungkin butuhnya 5 tahun gitu ya. Coba lihat di UIN Malang sampai sekarang 2 tahun belum ada konstruksi gitu ya, belum ada kontrak. Jadi kelebihannya SBSN cepat gitu, 3 tahun selesai ya. Jadi saya melihatnya itu kasusnya karena pinjaman. Tapi kalau besarannya masih 100 saya kira masih make sense ya. Ini pengalaman saya di PTN ya. Kalau di PTN memang ada yang 130, ada yang 60. Itu tergantung dari usulan dan hasil assessment. Sehingga nanti tidak berubah gitu gedung yang asalnya bentuk U gitu jadi bentuk tanggung karena uangnya dipotong gitu ya. Jadi lebih ke tadi penyesuaian, kalau ini green building, kalau ini ada non standar dan lain-lain. Saya kira Pak Adnan tahulah bagaimana kualitas gedung di Ampel ya, pas keluar jalan tol gitu kan bagus-bagus seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti yang SBSN juga bisa seperti itulah ya, kalau misalnya yang klaster tadi divisi utama dan divisi kedua lah gitu. Barangkali itu mudah-mudahan menjawab, meskipun mungkin ini karena kendala teknologi ya kurang dekat gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemunya langsung, ini Kudus ini saya kira dekat Pekalongan gitu. Jadi pas dilihat kata driver saya, Pak jauh itu katanya gitu. Jadi agak kalau Pekalongan kan saya beberapa kali itu ya cuma 6 jam rasanya, kadang 5 jam gitu ya. Jadi relatif terjangkau lah gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Adnan nanti sambil saya mungkin ke Jogja kemana bisa lah yang dekat-dekat. Ya, semoga agak bagus Pak. Ya. Mungkin itu Pak Sigit ya. Terima kasih ini atas antusiasmenya, dan saya kira segeralah bersiap-siap gitu untuk menyampaikan usulan. Terima kasih banyak. Kita kasih bersama. Dan ini menjadi gambaran kita bagaimana ke depan kita harus merancang kembali SBSN supaya semakin meyakinkan Bapak maupun Kementerian Keuangan, sehingga porsi Kementerian Agama semakin hari semakin besar dan banyak.
Saya kira itu. Terima kasih Pak Tatang atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan untuk kita yang sedang ada di sini, dan juga terima kasih pada semua peserta yang meskipun baru bahkan langsung materi, dan sesuai kesepakatan tadi jam 10 kita selesai malam hari ini. Untuk istirahat kita akan lanjutkan besok pagi insya Allah jam 8 ya, jam 8. Nanti satu hari penuh kita akan dipandu oleh Pak Suhu kita, Pak Tato dan Mas Yusuf. Sekali lagi terima kasih Pak Tatang. Terima kasih Pak Sigit, Bapak Ibu ya. Ruangannya ini kayak istana. Dengan batang pendapat, alhamdulillah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Sama-sama Pak Adnan. Nah, pamit Bapak Ibu, salam sehat untuk semua ya. Assalamualaikum.